Halo, hari ini saya ada di kawasan Perhutani, kawasan hutan untuk pohon berbiji yang cukup besar, namanya Jabatan Forest, satu kawasan yang terletak di Bengkulu, Banyuwangi. Dan bersama-sama kita akan mendengar kebenaran Tuhan, menikmati kebenaran Tuhan, sambil juga menikmati bagaimana Tuhan menciptakan pohon berbiji ini. Mari kita akan ikuti bersama-sama. Nah, firman kita hari ini adalah Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan dua bagian ayat dulu. Ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang peri itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat keenam, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Saudara dikasih Tuhan, Yeremia diperintahkan Tuhan belajar kepada si tukang periuk. Dan hari ini kita juga akan belajar daripada si tukang periuk. Ada 3 kebenaran yang kita akan pelajari. Yang pertama, dari ayat-ayat ini kita belajar memahami bahwa siapa kita. Kita adalah tanah liat. Tanah liat tanpa dibentuk menjadi satu bentuk yang bagus tetap tanah liat. Artinya kalau dikaitkan dengan kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau kita ini ada, itu oleh karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tak kala kita memahami siapa diri kita, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang sombong, tapi menjadi pribadi yang rendah hati. Karena kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang kedua, tak kala kita memahami ini, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah untuk bersyukur. Tidak mudah komplain, tidak mudah marah-marah, ya oleh karena kejadian-kejadian dalam hidup kita. Paulus berkata pada jemaat di Roma, yaitu dalam Roma pasal 9 ayat 20, dikatakan demikian. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Tuhan? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Kalau kita memahami siapa diri kita, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan komplain kepada Tuhan. Mengapa Tuhan seperti ini? Mengapa seperti ini? Aku maunya seperti ini, kok terjadi seperti ini? Ya. Tapi kita menjadi pribadi yang bersyukur. Kita akan belajar pada hidup seorang yang bernama Paulus. Paulus di masa akhir hidupnya, dia menulis satu kalimat penting yang ditujukan kepada anak rohaninya. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dikatakan begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan apa yang benar dan patut diterima sepenuhnya? Yang pertama, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka dikatakan, akulah yang paling berdosa. Di tengah begitu banyak keberhasilan di dalam hidup dan pelayanannya, di tengah begitu banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup Paulus, di akhir hidupnya Paulus menyatakan satu statement, satu pernyataan yang luar biasa. Di antara mereka, akulah orang yang paling berdosa. Betapa Paulus ada pribadi yang rendah hati. Saudara dikasih Tuhan, kita juga belajar pada hidup seorang bernama John Newton. Seorang yang luar biasa juga. Karyanya, pengalamannya. Di masa-masa akhir hidupnya, dia juga menulis satu kalimat penting. Dikatakan, walaupun semua memori saya mulai lenyap, tapi ada 2 hal yang dia ingat dengan jelas. Apa yang dia ingat dengan jelas? Dia berkata, I am a great sinner. Saya adalah pendosa besar. Saya adalah orang berdosa. Yang kedua yang diingat, dikatakan bahwa Christ is a great savior. Dia menyadari dia adalah orang berdosa. Tapi tidak hanya dia menyadari bahwa dirinya berdosa. Tapi dia menyadari bahwa Kristus adalah penyelamat yang terhebat. I am a great
a sinner, Christ is a great savior. Ya. Saya percaya kalau kita menyadari siapa diri kita, maka kita menyadari betapa anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Sehingga nggak ada tempat ruang untuk kita sombong, memegahkan diri. Dan tidak ada tempat untuk kita menjadi pribadi yang komplain apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Ingat bahwa kita ini adalah tanah liat. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini kedua yang kita akan belajar itu adalah bahwa kita harus memahami bahwa Tuhan adalah penjina. Tuhan adalah membentuk hidup kita. Tuhan adalah yang membentuk seperti bejana yang dibentuk menurut kemauannya. Yeremia 18 ayat 6 dikatakan begini, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dari ayat ini kita tahu bahwa sekalipun kita ini tanah liat, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kita memahami bahwa Tuhan adalah penjunjung kita, maka kita adalah pribadi yang istimewa. Oleh karena setiap kita semua ada dalam tangan Tuhan. Persepsi kita terhadap Tuhan itu menentukan bagaimana hidup kita, perjalanan hidup kita, bagaimana kita memahami proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seorang peserta daripada satu ajang ya, menyanyi internasional di Amerika, ya, American Got Talent, bernama Jin. Jin menjadi berkat luar biasa di tengah-tengah persoalan dalam hidupnya. Dia menulis lagu dengan judul It's Okay. Waktu juri tanya bagaimana ceritanya lagu ini terbentuk, dia mengatakan hidupnya tidak mudah. Dia dipunis oleh dokter kena kanker payudara, dan bukan itu saja, dikatakan bahwa hidupnya hanya 2%. Tapi menariknya adalah 2% itu bukan 0%. 2% ada sesuatu yang mengagumkan. Jin percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan secara instan. Tapi juga Jin percaya kalau dia mengalami sakit ini, pasti ada maksud Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan anugerah Tuhan, dia sembuh. Tapi beberapa saat, ya, beberapa bulan berikutnya, dia kena kanker lagi. Tapi kankernya lain, ini kanker di bagian tulang belakang, ya, dan sebagainya. Dan pergumulannya berat oleh karena di tengah-tengah sakit penyakitnya dia ditinggalkan oleh suaminya. Bahkan anak yang dalam kandungannya harus mengalami keguguran. Dan ini sesuatu yang berat. Tapi sekali lagi, Jin mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Dan anugerah Tuhan dia sembuh. Dan dia menulis satu lagu, It's Okay. Apa kita bisa belajar? Jin mempercayai Tuhan. Kalau Tuhan membentuk hidupnya, percaya bahwa bentukannya pasti akan menjadi indah. Alkitab juga menulis seorang tokoh bernama Musa. Musa adalah orang reaksioner. Bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Seorang yang garang, seorang yang kasar awalnya. Tak kala dia memahami dan dia menyerahkan dirinya dibentuk oleh Tuhan, maka kita mencatat bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita memahami bahwa Tuhan adalah penjunjung, maka kita juga memahami bagaimana diri kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang istimewa, ada di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran ketiga, bahwa bejana itu akan menjadi bejana yang indah kalau bejana itu memasuki namanya proses. Demikian juga hidup kita. Tuhan mengatakan hidup kita seperti bejana. Jadi tak kala kita ini memahami ini, kita menyadari juga bahwa untuk menjadi bejana indah, kita membutuhkan proses. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah ungkapan seorang yang bernama Ayub. Ayub dikatakan dalam pasal 1 adalah orang saleh, tapi juga mengalami proses. Hidup kita juga sama. Jadi salah besar kalau orang berpikir
Kalau saya tidak sungguh-sungguh, nggak akan namanya proses. Kalau saya sungguh-sungguh, akan proses yang enak, tidak. Saudara dan saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak, tetap mengalami namanya proses. Yesus mengajar di dalam Matius pasal 7 tentang rumah yang dibangun di suatu dasar. Ada orang membangun rumah di atas batu karang, ada orang membangun rumah di atas pasir. Kedua rumah yang dibangun di atas kedua dasar ini juga mengalami proses, mengalami hujan, banjir, dan juga mengalami mungkin angin dan sebagainya. Jadi bukan berarti yang hanya dibangun di atas pasir yang alami, tidak, di atas batu karang pun juga mengalami. Ayub juga sama, Ayub mengalami proses. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tetapi tetap dia menyadari bahwa dia juga mengalami proses. Nah, akhirnya apa dia proses itu? Kalau kita baca di pasal 42, Ayub mengatakan, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang, tapi sekarang mataku melihat dan mengalaminya sendiri. Proses menolong Ayub semakin mengenal Tuhan. Proses membuat Ayub semakin mengenal siapa Tuhan yang membentuk hidupnya. Nah, 2 Korintus pasal 4 ayat 7, ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari kami. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa proses itu menolong kita untuk menyadari supaya kekuatan melimpah-limpah yang terjadi dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Kenapa? Oleh karena harta yang ada dalam hidup kita itu apa? Kristus. Ya. Harta yang terbesar sejati itu yang membuat kita untuk mampu menjalani namanya proses. Amin. Nah, tak kala kita menghadapi proses, maka kita harus belajar untuk no protest supaya kita ini mengalami progres. Jadi proses terjadi dalam hidup kita, kalau kita tidak suka protes terhadap proses itu, maka kita akan mengalami namanya progres. Bejana indah dan berharga itu tidak terjadi secara otomatis dari tanah liat, tetapi diperlukan namanya proses. Berharap melalui proses yang terjadi dalam hidup kita tidak protes supaya kita diproses. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini penting supaya semakin hari semakin kita menjadi bejana yang boleh dipakai oleh Tuhan. Ini adalah kebenaran yang ketiga. Untuk menjadi bejana indah, maka kita mengalami namanya proses. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, para rekan sekerja, kita baru saja sudah mendengar 3 kebenaran yang baru saja kita dengarkan, renungkan bersama dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Nah, setelah kita mendengar 3 kebenaran, hal yang penting berikutnya adalah respon hati kita. Mari kita belajar pada hidup bangsa Israel dan tentunya tidak meniru respon hati bangsa Israel. Apa respon hati bangsa Israel? Ayat ke-12, tetapi mereka berkata, apa dikatakan? Tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Nah, ini respon hati bangsa Israel. Dia berkata, tidak ada gunanya. Kami mau mengikuti rencana kami mengikuti jalan-jalan kami, tingkah laku kami jahat, tidak apa-apa. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, umatku telah melupakan aku. Bangsa Israel telah melupakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Nah, kalau kita sudah mendengar kebenaran, apa respon hati kita? Apakah kita menerimanya dengan sukacita, proses pembentukan Tuhan berikan dalam hidup kita? Atau kita menolak seperti bangsa Israel? Doa saya, kita tidak menolak seperti bangsa Israel. Bahkan menolak dalam hati pun juga tidak muncul dalam hidup kita. Maksudnya apa menolak dalam hati kita? Seringkali orang berpikir, itu kan orang lain. Itu apa? Itu apa? Itu menolak. Tapi saya berdoa, kita mengubah kata menjadi ini adalah waktu Tuhan memproses hidup saya. Ini waktu Tuhan untuk membentuk hidup saya menjadi bejana-bejana yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, kesimpulan dari semua firman Tuhan pada saat ini adalah kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu menunjukkan identitas kita di hadapan Tuhan, kita ada tanah liat.
tapi kita bersyukur bahwa kita tanah liat di tangan penjunan, sang penjunan yang baik, yang membentuk hidup kita menjadi indah. Tak kala Tuhan membentuk hidup kita, kita menyadari bahwa perlu proses, ya. Dan tak kala kita masuk dalam proses, jangan kita ini suka protes supaya terjadi progres. Hati kita bersyukur, menerima pembentukan dari Tuhan, dan tak kala kita mengerti dan melakukannya, percaya melalui hidup kita ada banyak orang diberkati, anak-anak diberkati, orang-orang sekitar kita diberkati. Hidup kita tidak sekedar hidup, tapi hidup memberi dampak bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan saya berdoa supaya saudara tetap sehat, dan ingat, ya, dalam masa-masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Nah, ini seperti saya, pakai masker. Ingat, kalau kita memakai masker, melakukan protokol kesehatan tidak hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang lain. Sampai ketemu dalam perenungan-perenungan firman Tuhan yang berikutnya. Salam apostolik, Tuhan memberkati.